Begitu juga dalam surat Al-Fatihah di akhir ayat ya. Banyak juga yang terjadi kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Haq, pada kesempatan ini insyaallah kita akan membahas bagian daripada kalimat makhsusah, kalimat-kalimat khusus. Insyaallah pada kesempatan ini kita membahas tentang an-nabr. Sebenarnya an-nabr ini adalah ilmu-ilmu atau pembahasan-pembahasan yang sudah dipraktekkan, yang sudah dibahas, akan tetapi dalam penyebutannya mungkin baru atau namanya baru, yaitu disebut dengan an-nabr. Apa yang dimaksud dengan an-nabr? An-nabr adalah huwa ad-daqtu ala maqta'in aw harfin asna'at tilawah bihaitsu yakunu sautuhu a'la biqalilin an ghairihi. Yang dimaksud dengan an-nabr adalah menekan pada suatu huruf atau kata ketika membaca Al-Qur'an sehingga suaranya lebih naik sedikit dibandingkan dengan huruf yang lain atau kata yang lain. Jadi an-nabr ini tidak hanya sekedar menekan, tetapi juga ada suaranya dinaikkan sedikit. Nah, ini bedanya dengan tasydid mungkin. Kalau tasydid kan hanya ditekan, tetapi an-nabr ini selain suaranya ditekan, kemudian suaranya juga naik sedikit. Dan an-nabr ini terdapat di 5 keadaan. Akan kita bahas satu persatu insyaallah. Yang pertama adalah ketika kita waqaf, kita dapati ada huruf bertasydid, maka di sini harus dibaca an-nabr. Jadi tidak hanya kita menekan saja, tetapi juga hurufnya atau suaranya agak dinaikkan sedikit. Contohnya seperti dalam surat Al-Baqarah 265, Allah Ta'ala berfirman, فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ. Nah, di situ kita lihat ada lam bertasydid. Jadi penekanannya adalah sebelum huruf tasydidnya. Dan perlu hati-hati karena lam di sini berdampingan dengan huruf tebal, yaitu huruf to atau sifatnya itbaq. Maka harus hati-hati dalam membacanya, jangan sampai huruf lamnya terbaca tebal. فَإِلَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلْ. Jangan sampai fatul. Nah, ini lamnya terbaca tebal. Jadi penekanannya adalah sebelum huruf tasydidnya. Karena apabila tidak ditekan dan tidak diangkat suaranya, ini seakan-akan kita mengucapkan huruf sukun. Fa illam yusibha wabilun fatal. Kalau dibaca datar biasa seperti itu, maka seakan-akan kita membaca huruf sukun. Kalau kita membaca seperti huruf sukun, artinya kita masuk dalam kesalahan al-lahan al-jali, kesalahan besar, karena kita menghapus satu huruf. Karena apabila huruf itu bertasydid, artinya huruf tersebut ada 2 huruf. Jadi harus benar-benar dijaga dalam membacanya, harus nampak tasydidnya dengan cara ditekan dan suaranya diangkat sedikit. Fa illam yusibha wabilun fatal. Seperti itu. Contoh lain dalam surat Al-Qamar ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, wa laqad sabbahahum bukratan 'adzabun mustaqir. Jadi di mustaqir harus ditekan di sebelum huruf tasydidnya, yaitu mulai penekanan di huruf qafnya. Mustaqir. Ya, kalau dibaca datar, mustaqir, hilang tasydidnya. Atau dalam ayat lain, ila rabbika yauma idzinil mustaqar. Ya, jadi ditekan dan diangkat suaranya, mustaqar. Contoh lain di surat Toha ayat 95, Allah Ta'ala berfirman, qala fama khatabuka ya samiri. Qala fama khatabuka ya samiri. Ditekan dari roknya ya samiri. Kalau dibaca biasa ya samiri, ya samiri. Mana ya-nya? Mana ya tasydidnya? Hilang ya tasydidnya.
Contoh lain dalam surat An-Nisa 128, Allah Ta'ala berfirman, wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi harus tekan dari shinnya. Wa uhdiratil anfusus syuh. Kalau dibaca datar biasa, wa uhdiratil anfusus syuh, hilang tasdidnya. Ya, jadi hati-hati ketika kita waqaf, kita dapati ada tasdid, maka harus ditekan dan diangkat sedikit suaranya. Kecuali dalam dua keadaan, yaitu ketika di akhir katanya berupa nun tasdid, maka di sini tidak perlu diangkat suaranya. Karena nun tasdid ketika kita memanjangkan gunnahnya itu menunjukkan bahwa nunnya adalah tasdid. Jadi tidak perlu dinaberkan, tidak perlu diangkat suaranya, ya. Kita baca datar dengan memanjangkan gunnah itu sudah menunjukkan bahwa nunnya bertasydid. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, walakinnallaha sallam, walakinnallaha sallam. Ketika berhenti walakin tasydid dengan memanjangkan gunnah itu menunjukkan bahwa nunnya adalah bertasydid. Berbeda dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lakinillahu yashhadu bima. Kalau berhenti lakin jelas enggak bertasydid tanpa disertai dengan gunnah yang panjang. Yang kedua adalah apabila di akhir katanya hurufnya bertasydid tetapi berupa huruf qalqalah, maka di sini tidak perlu diangkat suaranya, tidak perlu dinaberkan. Karena dengan adanya sifat qalqalah itu menunjukkan huruf yang kedua. Contohnya dalam surat Al-Lahab di ayat pertama, tabbat yada abi lahabin wa tabb. Jadi tidak perlu diangkat suaranya wa tabb, enggak perlu diangkat suaranya. Jadi dengan kita mengucapkan wa tabb sudah cukup. Karena dengan mengucapkan seperti itu kita sudah mengucapkan dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua huruf qalqalah. Jadi watab itu huruf pertama, b huruf kedua. Jadi sifat qalqalahnya itu adalah mengucapkan huruf yang kedua. Jadi tidak perlu naber ketika di akhir katanya berupa huruf qalqalah yang bertasydid. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Atau dalam contoh lain dalam surat Al-Baqarah 189 Allah Ta'ala berfirman, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, tidak perlu diangkat suaranya, ya. Enggak perlu qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Enggak perlu diangkat suaranya karena qalqalah itu sifat qalqalah sudah menunjukkan huruf yang kedua. Keadaan naber yang kedua adalah apabila ada wawu dan ya bertasydid, ya, baik di tengah kata ataupun di akhir kata. Kalau di akhir kata sudah dibahas sebelumnya. Nah, sekarang wawu dan ya yang berada di tengah-tengah kata ini juga harus dinaber dengan menekan dan diangkat sedikit suaranya. Seperti contoh dalam surat Al-Maidah ayat 96, Allah Ta'ala berfirman, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum wanis-sayyarah. Jadi agak diangkat suaranya. Sebelumnya ada huruf bertasydid, dia hanya ditekan saja tanpa mengangkat suara. Ya, uhilla, cukupkan uhilla, tidak perlu uhilla, enggak. Tetapi ketika bertemu ya bertasydid, ketika suaranya tidak diangkat, seakan-akan kita mengucapkan huruf sukun. Wanis-sayyarah. Seakan-akan kita mengucapkan huruf berharokat gitu, ya. Tapi ketika kita mengangkat suaranya dan menekan, kelihatan ya-nya bertasydid. Wanis-sayyarah. Berbeda kita mengucapkan dengan huruf tasydid sebelumnya. Di sinnya bertasydid itu. Wanis-sayyarah. Wanis-sa biasa. Tanpa mengangkat suara kelihatan sin tasydidnya. Wanissa. Tapi ketika ya-nya tidak diangkat suaranya dan tidak ditekan, ya tasydidnya tidak kelihatan. Wanis-sayyarah. Kalau dibaca datar wanis-sayyarah, enggak kelihatan tasydidnya.
Itu contoh ya bertasydid yang terdapat pada tengah kata. Contoh wawu yang bertasydid pada tengah kata adalah terdapat pada surat Maryam ayat 12. Allah Ta'ala berfirman, Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Biquwwah. Jadi kalau tidak diangkat suaranya, seakan-akan kita membaca huruf mat. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Biquwwah. Nah, kan seperti kita membaca mat. Di sini nggak boleh dibaca panjang, tetapi dia ditekan dan diangkat suaranya agar kelihatan tasydidnya. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Biquwwah. Tidak boleh dipanjangkan biquwwah, ya. Tidak boleh dipanjangkan, dia dibaca cepat dan suaranya diangkat serta ditekan. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Tidak boleh ditahan. Biquwwah, tidak boleh. Keadaan naber yang ketiga adalah perpindahan dari huruf mat kepada huruf yang bertasydid atau terdapat dalam mat lazim kilmi musaqqal. Contohnya terdapat dalam surat Al-An'am ayat 80. Allah Ta'ala berfirman, wa hajjahu qaumuh. Jadi harus ditekan dan diangkat suaranya. Karena kalau dibaca datar, tasydidnya tidak kelihatan. Wa hajjahu qaumuh. Ya, mana tasydidnya? Tidak kelihatan. Jadi harus diangkat suaranya. Wa hajjahu qaumuh. Ayat lanjutannya, qala atuhajjunni fillahi wa qad hadan. Jadi atuhajju, ya. Atuhajju. Nah, kecuali ketika setelah huruf matnya atau perpindahan dari mat ke tasydidnya, kemudian huruf yang bertasydid ini berupa mim atau nun, maka tidak perlu dinaberkan. Jadi atuhajjunni, enggak perlu junni, ya, karena dengan memanjangkan sifat gunnah, nunnya digunakan dengan panjang, itu sudah menunjukkan bahwa nunnya bertasydid. Ya, begitu juga dalam misalnya di awal surat Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Tidak perlu diangkat suaranya. Tidak perlu Alif Lam Mim. Karena dengan memanjangkan sifat gunnah itu menunjukkan bahwa mimnya bertasydid. Begitu juga dalam surat Al-Fatihah di akhir ayat, ya. Karena ini banyak juga yang terjadi kesalahan di waladdallin, ya. Sebagian lamnya itu enggak dibaca tasydid, tidak dinaberkan, ya. Jadi harus benar-benar kelihatan nabernya. Waladdallin, ya, bukan waladdallin. Mana tasydid lamnya? Jadi harus dinampakkan tasydid atau nabernya dengan menekan huruf lamnya serta diangkat sedikit suaranya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Seperti itu. Keadaan naber yang keempat adalah apabila kita waqaf pada matlin atau mat arid sukun, kemudian di akhirnya berupa huruf hamzah. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 144, Allah Ta'ala berfirman, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Jadi agak diangkat suaranya. Kalau suaranya datar, fis sama', enggak, kurang kelihatan hamzahnya, ya. Jadi agak diangkat sedikit suaranya agar hamzahnya lebih nampak. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Diangkat sedikit. Ini contoh yang mat aridis sukun. Yang contoh pada matlin terdapat dalam surat An-Nahl ayat 60. Allah Ta'ala berfirman, lilladzina la yu'minuna bil akhirati masalus sawu'.
masalus sau, agak diangkat suaranya. Karena kalau dibaca datar, masalus sau, enggak kelihatan, kurang kelihatan hamzahnya. Ini contoh di matlin, ya. Atau contoh lain dalam matlin, dalam surat Al-Mumtahanah ayat keempat, Allah Ta'ala berfirman, wa ma amliku laka minallahi min syai'. Agak diangkat sedikit, min syai'. Karena kalau tidak diangkat, dibaca datar, min syai', kurang kelihatan hamzahnya. An-nabr yang kelima, yang terakhir, yaitu gugurnya alif tasniyah, disebabkan karena iltiqa'us sakinain, atau pertemuan dua sukun. Jadi ketika ada alif tasniyah bertemu dengan al atau hamzah wasal, ini akan terjadi yang disebut dengan iltiqa'us sakinain, atau pertemuan dua sukun. Contohnya biar lebih mudah, dalam surat Yusuf ayat 25, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Wastabaqo di situ ada alif tasniyah. Alif tasniyah berarti dalam keadaan sukun. Ketika dia waqaf aman, bacanya wastabaqo, panjang kan. Wastabaqo dibaca panjang dua harakat. Tetapi ketika disambung dengan al, maka alif tasniyahnya digugurkan menjadi wastabaqal baba, bukan wastabaqal baba. Tidak boleh baca seperti itu. Nah, untuk membedakan antara yang ada alifnya mufrad wastabaqo dengan wastabaqo ketika bersambung dengan al adalah dengan an-nabr, wastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Karena kalau dibaca datar, wastabaqal baba seakan-akan mufrad atau tunggal. Sedangkan dalam ayat ini adalah kisah antara Yusuf dan Zulaikhah. Yusuf dan Zulaikhah, wastabaqo, mereka berlomba-lomba, al-baba menuju pintu, ya. Jadi kedua-duanya Yusuf dan Zulaikhah berlomba-lomba untuk menuju pintu. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Karena kalau dibaca wastabaqal baba, ini seakan-akan satu orang yang berlomba, Nabi Yusuf saja, wastabaqal baba. Maka untuk membedakan antara mufrad tunggal dengan tasniyah dua orang, yaitu dengan ada pengangkatan suara, ditekan, dan ada pengangkatan suara. Wastabaqal baba wa qaddat qamisahu. Contoh lain dalam surat An-Naml ayat 15, Allah Ta'ala berfirman, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Wa qala alhamdulillah. Di situ wa qala ada alifnya, disebut dengan alif tasniyah, berarti menunjukkan dua orang yang berkata, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Wa qala, dan berkata atau berdoa Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, ya. Jadi kalau waqaf jelas kelihatan dua orang, wa qala panjang, wa qala. Tapi ketika disambung, baik ada alifnya atau tidak ada alifnya, dibaca pendek, wa qala alhamdulillah. Maka untuk membedakan wa qala yang ada alifnya dengan tidak ada alifnya, atau yang mufrad dengan tasniyah, adalah dengan an-nabr. Kalau ada alifnya, kita baca dengan an-nabr, wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kalau yang tidak ada alifnya, misalnya dalam ayat lain, wa qala alhamdulillah, wa qala alhamdulillah. Kalau tidak ada alifnya, ini menunjukkan tunggal. Jadi kalau tunggal atau tidak ada alifnya dibaca datar, wa qala alhamdulillah. Tetapi kalau ada alifnya yang menunjukkan tasniyah atau dua orang, maka harus dinaberkan, wa qala alhamdulillah, seperti itu. Atau dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 22. Jadi dalam ayat ini menceritakan tentang Nabi Adam dan Hawa. Falamma zaqa, berarti dua orang, yaitu Hawa dan Nabi Adam. Kedua-duanya mencicipi pohon tersebut. Tidak hanya Nabi Adam saja atau Hawa saja, tapi kedua-duanya. Mulanya ada alifnya, zaqa. Nah, kalau tidak ada alifnya berarti satu orang, zaqo.
ya, zaqo. Kalau ada alifnya zaqo, 2 orang. Dalam bahasa Arab ketika dibaca sambung, baik ada alifnya ataupun tidak ada alifnya, cara bacanya sama, zaqash syajarah. Maka untuk membedakan ya, untuk membedakan yang tunggal yang tidak ada alifnya dengan yang ada alifnya tasniyah atau 2 orang, maka yang ada alifnya dibaca dengan an-nabr, ditekan dan suaranya diangkat sedikit. Falamma zaqash syajarah, falamma zaqash syajarata badat lahuma sawatuhuma. Jadi itu yang dimaksud dengan an-nabr, yaitu menekan suara pada huruf atau kata kemudian disertai dengan suaranya diangkat sedikit. Berbeda dengan tasdid ya. Kalau tasdid hanya ditekan saja, kecuali yang hal-hal yang sudah disebutkan sebelumnya ya, yang ada beberapa kondisi selain ditekan dia harus diangkat suaranya. Jadi an-nabr adalah menekan suara pada kata tertentu disertai dengan suaranya naik sedikit. Selain dia menekan, suaranya diangkat sedikit. Demikian yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya, dan nantikanlah keterangan video-video berikutnya tentang kalimat-kalimat makhsusah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.